Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Siu se-Indonesia. Kembali lagi dalam podcast Setitik Jari. Dalam episode kali ini kami akan membahas tentang olahraga yang menyehatkan. Di sini aku udah sama narasumber kita, ya dia juga mahasiswa. Namanya Faris Abdul Hafiz. Silakan Mas Faris bisa memperkenalkan diri untuk selanjutnya. Oke, halo guys, nama saya Faris Abdul Hafiz dan saya adalah mahasiswa KPI IAIN Kudus semester 6. Mas Faris kan udah tahu nih, temanya kan tentang olahraga yang menyehatkan. Ya. Apakah Mas Faris sendiri itu menyukai dalam bidang olahraga? Sangat suka sekali. Apa sih yang olahraga yang sangat disukai dan olahraga tersebut apakah bisa menjadi hobinya Mas Faris sendiri? Oke, untuk hobi pertama ya, saya dulu itu suka sepak bola. Cerita long story ya. Dari kecil saya suka sepak bola. Dari umur 6 tahun, SD, SMP itu mengikuti sepak bola. Untuk mengimbangi sepak bola itu saya ikut latihan futsal juga, terus kayak lari training juga ikut juga. Tapi yang lebih disukai itu berarti yang sepak bola itu? Dulu sepak bola waktu SD SMP, tapi sekarang futsal. Oh, beralih ya gitu? Iya, beralih. Terus kalau bedanya dari sepak bola ke futsal itu apa gitu? Untuk membedakannya, pertama kalau menurut saya capaikan futsal. Karena untuk futsal itu kita gerak terus, nggak ada kata berdiam. Kalau sepak bola kan contoh dia bergerak maju, ada jeda itu berdiam sejenak. Tapi kalau futsal itu bergerak terus. Gitu. Tapi kan enaknya futsal itu kan di indoor, nggak di outdoor, nggak panas-panasan gitu. Itu untuk tempat dulu ada yang di outdoor, dulu sekali di outdoor, tepatnya tempat lantainya itu loh belum ada kayak karpet, masih kayak tackle. Jadi dia geraknya itu susah. Lebih parah kalau tackle, kalau jatuh lebih berbahaya. Oh gitu. Lanjut aja pertanyaan yang kedua. Bagaimana sih perkembangan olahraga saat ini, terkhususnya yang di bagian apa yang paling berkembang? Oke, untuk saya jawab ya. Berkembangnya olahraga sekarang ini itu badminton khusus Indonesia, sepak bola internasional, tenis itu kalau di lokal masih belum terlalu feminim ya. Tapi kalau untuk di internasional itu sangat banyak sekali hobinya. Terus volley di Indonesia sangat banyak sekali peminatnya. Terus tenis meja bagus sih itu. Cuma kalau untuk di latihan itu sulit. Oh, tapi kan tenis meja itu kan mungkin di indoor. Terus ada bantuan meja sama bola sama ketapel apa itu raket ya raket kecil lah gitu. Itu kan kayak lebih mudah, lebih enak di indoor gitu. Tapi kenapa kayak lebih susah? Gimana ya, saya juga pernah memainkan tenis meja, emang sulit itu kalau masih awam. Tapi kalau sudah terbiasa, kalau dilihat di YouTube
bisa mengimbangi ya. Ketaknya kelihatannya kayak mudah gitu ya. Terus kalau kan setiap kampus kan pasti ada UKM olahraga. Itu kayak kalau di kampus Mas Farid sendiri itu UKM olahraganya itu jalan nggak sih? Dulu semester berapa ya? Semester 1 kayak itu jalan. Semester 1 2 jalan. Terus untuk saya malah baru 1 kali ikut UKM di Yayan Kudus ini malah nggak jalan. Nggak, perkaranya itu kayaknya masih ingat nggak ada temen. Terus dari rumah ke tempat lokasi itu kejauhan, jadi nggak ada effort untuk kok berangkat kok sendiri terus mau pulang nggak ada temannya, kayak jagongnya nggak terbiasa gitu kan. Tapi fasilitas di UKM tersebut tuh memadai gak sih? Nah, untuk fasilitasnya itu kalau sekarang itu sangat cocok. Cuma pas saya dulu itu nggak di kampus, di tempat futsalan di daerah Panjang. Oh, berarti itu nyewa gitu? Iya, nyewa. Dulu masih di renovasi. Gor Yain Kudus itu masih direnovasi dulu. Berarti selama gor direnovasi itu berarti olahraganya itu nyewa-nyewa di luar gitu? Kemungkinan itu disewa. Tapi kalau sekarang kan gornya udah jadi, berarti itu udah dipakai lagi, udah bisa dipakai atau masih pakai luar? Dipakai untuk sekarang ini sih, kan sudah 100% jadi semua itu. Kan kemarin masih ada yang turnamen atau apa itu, badminton di situ juga, futsal juga. Ya, terus kira-kira bagaimana sih anak muda zaman sekarang biar mau berolahraga? Kan susah tuh. Oh, untuk anak muda zaman sekarang ya kan ada gadget juga sih, kan jadinya itu anak-anak zaman muda masih mager, males. Gimana ya? Kalau untuk saya sih harus ada niat sih kalau olahraga. Karena olahraga itu penting juga untuk kesehatan. Untuk saya sendiri ini kan kalau olahraga kadang masih belepotan, nggak terlalu setiap hari olahraga, nggak minimal 1 minggu sekali olahraga untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, nggak terlalu untuk tidur-tiduran atau malas-malasan gerak. Misal ya, kalau kerja kan itu otomatis gerak juga, itu ya termasuk bisa meningkatkan, tapi nggak berbeda dengan olahraga. Kalau olahraga kan fokus ke olahraganya untuk menyehatkan badan. Kalau kerja kan dikejar target gitu. Jadi kayak geraknya karena kerja enggak, ya bisa masuk olahraga juga sih, tapi enggak terlalu banyak. Ya bisa sih. Terus kayak kan olahraga apa sih yang mudah dilakukan buat remaja yang mageran, yang malesan itu, kalau semisal sambil rebahan itu kayak olahraga apa yang bisa dilakukan di indoor? Di rumah. Di indoor. Kalau di rumah bisa sih pakai aplikasi itu loh. Khusus olahraga gitu. Gym apa gitu. Pernah saya lakukan itu di rumah selama 1 bulan full olahraga di rumah. Kayak sit up, pull up, terus push up, terus lari di tempat. Itu ada metode-metode tertentu. Contoh push up itu ada 1 kali sampai 20. Terus dilanjut beberapa menit istirahat, nanti dilanjut pull up. Terus begitu sampai rutin 1 bulan. Tapi efisien nggak sih kayak itu bisa menyehatkan? Bisa menyehatkan gak? itu. Terus bisa menurunkan berat badan juga nggak? Bisa. Waduh. Tapi ya juga butuh waktu gitu. Enggak, sama pola makannya juga. Kalau pola makannya banyak sama olahraganya sedikit enggak sama aja. Berarti harus seimbang gitu ya Harus antara seimbang. makanan yang menyehatkan. Kurangi makanan berminyak, berlemak itu. Junk food itu termasuk juga yang berbahaya. Ya, itu termasuk. Makanya jangan ada berminyak sama berlemak itu. Kayak makan telur apa yang kuningnya itu loh, itu bisa, itu cocok untuk olahraga, Ban. Tapi aku gak doyan Enggak gitu ya? kuning telur nih gimana? Sayur-sayuran bisa itu. Kalau udah mateng full tuh pasti bisa. Tapi kalau masih Mentah gak bisa. Loh, saya malah pernah itu makan
telur kuningnya saja itu atau yang putih itu kalau nggak salah. Kayak di terna itu anyir. Anjir. Heeh. Kan kulit apa? Telur itu kan kalau dicerna kan kayak di sini anyir gitu kan. Nggak pernah kan? Itu Tapi enak gak sih, kan ada juga yang masak apa sih? Susu bear brand. Bear brand yang Nah, kalengan itu. Yang Nah, dipanasin itu kan itu juga bisa gak? Terus bisa, dikasih semua susu telur bisa. mentah. Semua susu bisa sama telur bisa. Nah kan nantinya STMJ. Oh, berarti itu semua susu aslinya itu bisa? Bisa. Gak harus bagus. susu bear brand gambar beruang itu? Enggak, semua susu bisa. Oh, baru tahu nih. Nah, kalau buat Mas Faris sendiri nih, kan di UKM kampus itu kan tadi kata Mas Faris kan udah agak jalan. Enggak, jalannya itu untuk yang dulu yang sekarang apa buat saya itu. Kalau sekarang ini berjalan. Kalau sekarang berjalan, Jalan. Cuma yang enggak jalan itu sayanya. nggak ada temen, nggak ada Nah, partner itu. gitu. Kenapa nggak ajak-ajak temen gitu? Ayo ikut Dulu UKM, ayo tak ikut ajak UKM itu. gitu. Dia belum ada niatan untuk ikut, tapi sekarang malah dari semester 3 malah dia yang ikut. Kenapa kamu nggak ikut lagi gitu? Sudah enggak ada niat. Emang semua tergantung niat ya. Iya, kayaknya itu kok. Masa itu. Tapi kayak untung ya gitu, Mas Faris kayak meskipun udah gak ikut olahraga di UKM gitu, tapi kayak masih olahraga di rumah, masih di luaran gitu, Masih. futsal. Jadi kayak meskipun gak dapet keringat di kampus, tapi dapet keringat di luar gitu. Nah, untuk Mbak Ami sendiri ini untuk olahraga bagaimana? Untuk diri sendiri bagaimana? Kalau aku sih kaum mageran ya, jadi pasti dikit-dikit tidur, rebahan, terus scroll TikTok. Jadi kayak jarang banget buat olahraga. Kenapa kok ada magernya itu? Tapi kayak pas dulu-dulu pernah nggak sih itu? Kalau dulu tuh pernah abis sholat subuh ya, itu terus langsung olahraga. Ngebun. Ya. Hah? Ngebun. Istilahnya di Jawa ngebun. Itu jadi kayak kecil-kecilan pemanasan aja gitu loh, habis itu udah. Tapi banyak kan pasti abis kalau untuk pemula olahraga itu kan pasti abis olahraga tuh pasti pegel-pegel, kerasa banget pegelnya. Nah itu abis itu kok pegel banget sih, ya udah besoknya enggak terus lagi terus pegel lagi udah enggak gitu, jadi kayak jarang banget. Nah, kalau Mbak Ami sendiri ini dari mana? Dari Rembang. Nah, di Rembang pernah kayak hari Minggu kayak Car Free Day enggak? Pernah, tapi kan Nah itu kan bisa termasuk olahraga kayak dari pagi sampai pagi jam 9 baru pulang itu kan. tapi bisa kan termasuk. itu dari rumahku ke tempat Car Free Day-nya itu kejauhan. Jauhan malah. Jadi kayak mager banget, ya Allah, jauh banget, terus nggak ada teman yang mau diajak kan, pasti kayak kalau pagi-pagi banget tuh pasti mending tidur lah gitu. Jadi ya kayak ya itu kata Mas Faris tadi, nggak ada temen, jadi nggak ada yang support kita buat sehat gitu. Kalau menurut Mbak Ami sendiri kalau pola hidup sehat itu bagaimana? Kalau pola hidup sehat ya minimal itu pemanasan ringan-ringan aja gitulah. Kalau buat kaum mageran seperti saya itu pemanasan, terus untuk pola makan sedikit nggak apa-apa lah, sedikit jajan yang berminyak gak apa-apa. Tapi badan masih stabil aja. Stabil dong. Ya meskipun over dikit. Overcook. Itu kan kalau makanannya, tapi kalau berat badan itu over dikit gitu, nggak ideal. Ya beginilah kaum mageran. Tapi kan juga kayak berpengaruh juga kan ke postur tubuh. Meskipun langsing, tapi kalau nggak pernah olahraga pasti kan kayak beda banget. Dari awet mudaan kan olahraga katanya kan buat awet muda wajah. Bisa. Nah itu kayak kan bisa berpengaruh juga ke wajah gitu, terus ke badannya itu kayak kerasa lemes, lemah, letih, lesu gitu. Kalau yang sering olahraga tuh
kayak kelihatannya tuh lebih sehat gitu kan. Sehat. Kayak wajah terlihat kayak kencang gitu loh kayak menurut Waduh, kayak itu termasuk basic skincare gitu ya. Kan bisa mengencangkan wajah. Bisa jadi ya. Bisa jadi nih. Walah, Wah, kalau nggak tips jadi nih. nanti nggak tahu itu. Nah, bisa tips nih. Tips buat kalau mau merawat wajah Nah. agar lebih kelihatan muda, biar lebih kencang olahraga gitu, banyakin olahraga. Ah, bisa sih kalau Rutin. wow, apa tadi membersihkan, apa Mengencangkan. mengencangkan setahu saya itu bisa, tapi belum menemukan caranya biar terlihat itu tadi kencang. Tapi untuk membersihkan kayak ini Kan pada keluar lewat keringat Ah, gitu ah, ah. kan kotorannya. Jadi bisa lebih bersih gitu wajahnya. Terus kalau untuk waktu yang efisien buat olahraga tuh waktu kapan sih? pagi sore itu cocok. Pagi. Kalau pagi itunya jam berapa? Pagi 6:30 sudah oke. Jam kalau itu pagi, kalau sore saya sendiri jam 4:30 itu jogging, kadang lari, sprint sampai mengikuti waktu. Contoh jogging lari itu target 20 menit. Itu harus target 20 menit sprint lari maraton itu. Minimal itu. Kalau puasa kayak gini tuh kalau olahraga tuh mengganggu gak sih puasanya? Enggak, kalau malam kan enggak. Kan tadi ada waktu pagi Oh, sama sore. ah. Itu kalau misalnya kita Sore. buat sore, itu mengganggu gak? Enggak. Kalau ada yang masih ingin berolahraga di sore hari untuk ngabuburit itu bisa olahraga. Jadi kayak bisa Ah. nunggu Kan kadang waktu kita maghrib gitu kalau ya? lewat berpuasa ini sore-sore kan ada yang lari-lari kecil-kecil kan ada atau Iya. untuk ngabuburit sore hari. Sambil nunggu azan gitu. Betul. Oke, sudah waktunya kurang lebih yang sudah diberikan. Makasih Mas Faris. Oh, sama-sama. Oke, setelah banyak perbincangan yang sudah saya bicarakan kepada narasumber kita, yaitu Mas Faris. Ini dari podcast Titik Jari. Sobat Siu, saya Amalia Umi mengucapkan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah, Assalamualaikum dadah. warahmatullahi wabarakatuh.